Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isman Nur Hadi Abrar dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Pontianak dengan NIM 122011034. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah Kewarganegaraan. Dalam video ini saya akan memaparkan mengenai 5 tokoh delegasi Indonesia dalam rapat sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947 di Lake Success, New York, Amerika Serikat. Baik, secara singkat, sidang yang dilakukan oleh PBB pada tanggal 14 Agustus 1947 di New York ini dilakukan untuk mencari jalan keluar mengenai konflik antara militer Indonesia dengan militer Belanda dalam masalah mereka, yang dimana Belanda memulai konflik ini dengan melakukan agresi militer pertama yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947 yang mendapat kecaman dari seluruh dunia mengenai penindasan Indonesia setelah melakukan proklamasi kemerdekaan. Hal inilah yang melatar belakangi adanya rapat sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947. Untuk itu, dalam pertemuan ini Indonesia mengirimkan 5 delegasi. Yang pertama ada Sultan Syahrir, yang kedua ada Bung Koko, yang ketiga ada Haji Agus Salim, keempat ada Sumitro Jojo Hadikusumo, dan yang terakhir ada Charles Tambun. Untuk itu, video ini akan memaparkan siapa kelima tokoh tersebut, yang mana yang paling menginspirasi bagi diri saya sendiri. Untuk itu, mari saksikan. Yang pertama ada Sultan Syahrir, yang mana teman-teman ketahui bahwa Sultan Syahrir adalah salah satu kelompok dari kalangan muda yang berasal dari Sumatera Barat, yang dimana Sultan Syahrir memiliki banyak sekali pengaruh bagi kemerdekaan Indonesia. Salah satunya pada tahun 1928, Sultan Syahrir adalah salah satu penggagas dari Sumpah Pemuda. Setelah itu perlu teman-teman ketahui bahwa sosok dari Sultan Syahrir adalah tokoh dari kalangan muda pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrirlah yang mengetahui pertama kali Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Untuk itu maka Sultan Syahrir dan beberapa kalangan muda yang lainnya mendesak adanya ingin kemerdekaan Indonesia kepada kalangan tua. Namun kalangan tua menolak adanya kemerdekaan untuk Indonesia pada saat itu. Namun karena desakan dari kalangan muda untuk melakukan kemerdekaan Indonesia memanfaatkan celah yang ada, kalangan muda ini melakukan penculikan kepada kalangan tua, terutama tokoh proklamator Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk itu, maka kalangan tua menerima untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Bung Hatta melakukan proklamasi kemerdekaan pada tepat pukul 10. Setelah kemerdekaan Indonesia, maka dilantiklah Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Bung Hatta yang kemudian dibantu oleh Perdana Menteri pertama Indonesia yaitu Sultan Syahrir dari kalangan Partai Sosialis Indonesia yang dikenal sebagai partai berkumpulnya orang-orang berpendidikan. Untuk itu maka Sultan Syahrir menjadi salah satu delegasi dari Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947 yang dimana Sultan Syahrir mewakili Indonesia untuk melakukan pembicaraan dan pidato di depan perwakilan-perwakilan negara lain, yang dimana Sultan Syahrir memaparkan kronologi terbentuknya negara Indonesia, dan Sultan Syahrir membantah semua isu yang melekat kepada Indonesia yang ditodongkan oleh Belanda ini tidak terbukti benar, dan Indonesia tidak pernah melakukan kegiatan ilegal di atas konstitusi dunia. Hal ini mendapat pengakuan dan pujian dari negara-negara lain, terutama media Amerika Serikat yaitu Herald Tribune yang menggemparkan dunia dalam sidang Dewan Keamanan PBB tersebut. Tokoh yang kedua adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim adalah tokoh kemerdekaan Indonesia yang juga berasal dari Kota Gadang, Sumatera Barat, seperti halnya Sultan Syahrir. Haji Agus Salim dijuluki sebagai The Grand Old Man karena kemampuannya dalam bidang diplomasi, politik, jurnalistik, dan kemampuannya menguasai 7 bahasa asing. Sebelum Haji Agus Salim menjadi perwakilan Indonesia dalam sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947, Haji Agus Salim juga banyak menempuh jalan untuk menempuh kemerdekaan Indonesia. Salah satunya bergabung bersama Hos Cokroaminoto dalam Sarekat Islam, membentuk rumusan dari peta, dan juga bertanggung jawab atas Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Salah satu usaha beliau dalam memerdekakan Indonesia adalah dengan menjadi salah satu
anggota dari BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia, yang disebut dengan Dokuritsu Junbiko Sakai, yang dimana dia juga masuk dalam Panitia 9 yang merumuskan pertama kali dasar negara, yang akhirnya menjadi Pancasila. Setelah menempuh usaha kemerdekaan yang cukup panjang, pada resminya negara Indonesia, Haji Agus Salim mendapat banyak peran penting dalam pemerintahan Indonesia kala itu. Haji Agus Salim pertama menjadi Wakil Menteri Luar Negeri yang menjabat sebagai wakil dari Sultan Syahrir itu sendiri. Dan setelah 4 kabinet berturut-turut, ia menjadi Menteri Luar Negeri untuk Indonesia. Beliau juga banyak melakukan diplomasi dari Indonesia untuk dunia. Salah satunya adalah rapat sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. Dan yang menjadi diplomasi akhir beliau dalam pemerintahan Indonesia adalah konferensi meja bundar atau yang kita kenal sebagai KMB yang dilakukan tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Itu dengan perjalanan panjang yang dilakukan Haji Agus Salim untuk memerdekakan Indonesia. Pada tanggal 27 Desember 1961, Indonesia menetapkan Haji Agus Salim sebagai pahlawan nasional untuk Indonesia. Tokoh yang ketiga adalah Soejatmoko atau yang dikenal dengan Bung Koko. Soejatmoko adalah tokoh yang lahir juga di Sumatera Barat di daerah Sawalunto, ya, tapi garis keturunan dari Soejatmoko sendiri itu berasal dari garis keturunan Jawa Tulen, yang dimana ayahnya orang Madiun dan ibunya berasal dari Ponorogo. Soejatmoko atau yang dikenal dengan Bung Koko adalah tokoh yang terkenal di Indonesia sebagai intelektual, diplomat, dan politikus yang sangat ahli di Indonesia, hingga ia menjadi wakil ketua dari delegasi Indonesia untuk PBB pada sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947. Sebelum menjadi wakil ketua delegasi Indonesia pada sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947, Bung Koko diminta pada awal kemerdekaan untuk menjadi wakil kepala bagian pers asing di Kementerian Penerangan. Pada tahun 1946, Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia kala itu meminta Bung Koko untuk menerbitkan sebuah jurnal yang merupakan tanggapan atas jurnal lainnya yang disponsori oleh Belanda, dan Bung Koko menuliskan hal ini juga dalam berbahasa Belanda. Akhirnya setelah lama menulis jurnal, setelah 1 tahun lamanya, akhirnya Bung Koko menerbitkan sebuah jurnal sosialis bernama Siasat yang akhirnya terbit setiap minggunya. Hal inilah yang mengantar Bung Koko untuk menjadikan wakil ketua delegasi Indonesia untuk PBB pada tahun 1947. Sampai di situ saja. Bung Koko juga melanjutkan perjuangan politiknya dalam pemerintahan Indonesia. Pada tahun 1955 pada pemilihan umum konstituante, ia mendapatkan suara dalam pemilihan umum konstituante tersebut. Dan dalam konstituante inilah Bung Koko melontarkan banyak kritik kepada pemerintahan Presiden Soekarno kala itu. Tahun 1965 dan 1966 pemerintahan Soekarno mulai goyah. Saat itu Soejatmoko atau dikenal dengan Bung Koko menjadi salah satu pembicara yang menjadi perwakilan Indonesia untuk berbicara kepada Amerika Serikat dalam hubungan ekonomi dan bisnis. Pada akhirnya dalam pemerintahan Presiden Soeharto, Soejatmoko pada tahun 1968 sampai 1971 menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Setelah merintis karir di Amerika Serikat, pada tahun 1971 Bung Koko diminta untuk menjadi penasehat untuk Kepala Bappenas, yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Soejatmoko akhirnya meninggal dunia pada tahun 1989 ketika mengisi acara di Yogyakarta. Tokoh yang keempat adalah Sumitro Jojo Hadikusumo. Sumitro Jojo Hadikusumo adalah tokoh pergerakan Indonesia yang berasal dari Kebumen, yang merupakan anak dari pendiri Bank Nasional Indonesia, Margono Jojo Hadikusumo. Sumitro Jojo Hadikusumo adalah tokoh besar ekonomi bagi Indonesia. Sumitro Jojo Hadikusumo banyak mengenyam pendidikan di Belanda. Hingga akhirnya pada tahun 1946 baliknya dari Belanda ke Indonesia, Sumitro Jojo Hadikusumo diminta oleh Sultan Syahrir menjadi salah satu staf dalam Perdana Menteri di pemerintahan Indonesia. Akhirnya pada tahun 1947 Sumitro Jojo Hadikusumo menjadi salah satu delegasi Indonesia untuk dunia dalam sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947, yang dimana ia mengusulkan untuk mencari kedamaian antara militer Indonesia dan militer Belanda. Ia mengusulkan kepada Dewan Keamanan PBB untuk membentuk Komisi Pengawas Perdamaian untuk Indonesia dan Belanda. Dia juga menuntut kepada PBB untuk menarik tentara Belanda dari Indonesia. Salah satu dari pergerakan Sumitro Jojo Hadikusumo yang paling besar untuk Indonesia adalah gerakan ekonominya pada masa periode Soekarno yang dinamakan dengan Gerakan Banteng.
Gerakan ini bermula pada tahun 1950. Pada kala itu, Sumitro Jaya Hadikusumo menjadi salah satu Menteri Perdagangan dan Perindustrian pada masa periode Soekarno, yang dimana dia juga ditemani oleh Menteri Keuangan yaitu Syafruddin Prawiranegara, yang merupakan salah satu kolaborasi antara keduanya mendirikan sebuah gerakan besar bagi perekonomian Indonesia, yaitu Gerakan Banteng. Gerakan Banteng ini dibuat oleh Sumitro Jaya Hadikusumo dengan tujuan yang tidak lain bukan untuk memakmurkan atau memfasilitasi pengusaha pribumi terutama di negara Indonesia sendiri dengan melakukan beberapa kebijakan, salah satunya dengan mengistimewakan importir bagi pengusaha pribumi. Banyak sekali pengaruh besar dari Sumitro Jaya Hadikusumo untuk Indonesia dengan melalui peranan-peranan pentingnya melalui pemerintah negara menjadi Menteri Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, dan menteri-menteri lainnya, hingga ia mendapat sekali banyak penghargaan dari luar negeri maupun dalam negeri. Perjuangan pergerakan Sumitro Jaya Hadikusumo dalam segala bidang terutama ekonomi di Indonesia dalam periode Soekarno maupun Soeharto telah usai pada tahun 2001 karena ia menderita penyakit jantung dan penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan ia meninggal. Sebelum beranjak kepada tokoh berikutnya, perlu teman-teman ketahui bahwa sosok dari Sumitro Jaya Hadikusumo merupakan bapak dari Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan Indonesia pada periode Jokowi pada saat ini. Tokoh terakhir atau tokoh kelima yang menjadi delegasi Indonesia dalam Sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947 adalah Charles Tambo. Charles Tambo adalah seorang anak Tamil yang berketurunan dari Sri Lanka, yang dimana ia memiliki simpati yang besar bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kesimpatian yang begitu besar dalam membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan hak-haknya, Charles Tambo diapresiasi penuh oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Bahkan pada tahun 1949 dalam majalah Merdeka diterbitkan sebuah tulisan mengenai Charles Tambo yang berjudul Charles Tambo turunan asing tapi jiwanya Indonesia. Jadi salah satu perwakilan Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dalam Dewan Sidang Keamanan PBB tahun 1947 membuat Charles Tambo menjadi sorotan dunia internasional, yang dimana Belanda juga melontarkan beberapa pernyataan yang mengatakan bahwa Charles Tambo merupakan orang Singapura, tapi dari Singapura yang berkolaborasi dengan Jepang namun menjadi kaki tangan Republik Indonesia. Soekarno memberi paspor gratis kepada Charles Tambo pada kemerdekaan Indonesia tahun 17 Agustus 1945, angka untuk mengapresiasi penuh perjuangan Charles Tambo untuk Indonesia dan membuat Charles Tambo makin betah sebagai warga negara Indonesia. Setelah perjuangan yang dilakukan oleh Charles Tambo dalam membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia dari 1949 ketika Belanda mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1953 Presiden Soekarno menunjuk Charles Tambo sebagai konsultan jenderal di Manila, Filipina. Karena itu sosok dari Charles Tambo sendiri itu diapresiasi penuh oleh Soekarno, Bung Hatta, dan Sultan Syahrir. Begitu pula dengan tokoh-tokoh kemerdekaan lainnya, karena melihat sosok Charles Tambo adalah sosok imigran asing yang sangat baik dan ikhlas dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Itulah tadi pemaparan dari 5 tokoh Indonesia yang menjadi delegasi dalam Sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. Untuk itu, maka saya akan mengambil satu nama dari 5 tokoh tersebut yang sangat menginspirasi bagi diri saya, yaitu sosok Sultan Syahrir. Teman ketahui bahwa sosok Sultan Syahrir adalah tokoh dari kalangan muda yang sangat menggebu-gebu semangatnya akan perjuangan kemerdekaan Indonesia, sampai-sampai dia harus melakukan aksi yang agak sedikit buruk bagi bangsa Indonesia, namun ia lakukan demi kemerdekaan Indonesia dengan melakukan penculikan kepada kalangan tua. Namun hal ini dia dasari dengan rasa juang dan rasa nasionalisme yang tinggi, yang dimana ia juga berani dalam menyampaikan hak-hak kemerdekaan Indonesia dalam kancah internasional dalam rapat Sidang Dewan Keamanan PBB pada tahun 1947. Hal ini menginspirasi bagi diri saya dengan mengimplementasikannya dalam kehidupan masa kini. Kita tidak lagi dijajah secara fisik, tapi kita dijajah secara non-fisik dengan adanya perkembangan globalisasi yang makin hari makin menggerus kepada nilai-nilai kebudayaan kita. Untuk itu kita harus memiliki rasa juang yang tinggi, kita harus memiliki rasa semangat yang tinggi, kita harus memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dalam menyongsong dalam mengisi nilai-nilai kemerdekaan bangsa Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh tokoh-tokoh kemerdekaan pada masa awal-awal kemerdekaan. Salah satunya adalah Sultan Syahrir. Untuk itu kita harus berguna bagi nusa, bangsa, agama, dan negara. Sekian pemaparan 5 tokoh delegasi Indonesia dalam Sidang Dewan Keamanan PBB tahun 1947. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kawan-kawan yang menonton video ini. Dan untuk itu, maka kita sama-sama untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, mengisi nilai-nilai kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif
untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.